Mau tahu Ustadz Somad di mana aja, sedang di mana, bersama siapa, ngapain aja? Jangan lupa tonton terus Hi Guys Official. Subscribe, like, share, and comment. Hi Guys Official, mantap! Kami sampai di Yogyakarta, guys. Sama tunggu belakang sana. Jogja. Oke, guys. Center UAD. Sampai di sini dulu. Oke, ada Ustaz Salim Gila, guys. Siap. Guys, orang ganteng, guys. Mas, siap. Motor. guys, kita persiapan ke masjid gede. Mobil mana gitu? Assalamualaikum, guys. Kami sekarang menuju Masjid Agung Kauman. Ini driver kita, guys. Orang ganteng. Belakang kita ada Ustadz Salim, ada Ustadz Somad, ada Ustadz Andi Boni, ada Mas Yosep juga, guys, dari Gerobak Dakwah Yogyakarta yang menjadi pemandu kita selama di Yogyakarta, insya Allah. Oke, guys. Insya Allah kita akan menuju Masjid Gede Kauman. Tuan Guru Ustadz Abdul Somad insya Allah akan memberikan khutbah Jumat di Masjid Gede Kauman. Alhamdulillah ini bertepatan dengan masuknya perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang di keraton dikenal sebagai Garebeg Maulud atau Sekaten. Nah, Sekaten itu dari kata syahadatain. Tempat dahulu festival akbar ini digunakan untuk banyak orang sejak masa kerajaan Demak, dilanjutkan Pajang dan Mataram, dan kemudian Surakarta dan Yogyakarta itu untuk berduyun-duyun orang masuk ke dalam agama Islam. Maka disebut sebagai Sekaten. Dan ini bertepatan juga dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad, di mana puncaknya setelah ini awal ada Miyos Gongso, gamelan Sekaten dikeluarkan dan ditabuh di Masjid Gede. Kemudian nanti malam tanggal 12 Rabiul Awal, Sultan akan hadir di Masjid Gede untuk mendengarkan pembacaan riwayat kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu biasanya dari Ba'da Isya sampai menjelang tengah malam. Beliau akan menyimak semua dengan busana khas Keraton Yogyakarta Mataraman. Jadi Sultan menggunakan ageman Jawi Jangkep, memakai pakaian disebut sebagai pakaian takwa, dari sejak belangkonnya, serjannya, sampai kemudian kain tetutnya atau kain jaritnya. Insya Allah Tuan Guru nanti akan berkhutbah. Ini berarti menjadi pembuka ya rangkaian Maulid juga di Masjid Gede Kauman, karena ini khutbah pertama di bulan Rabiul Awal, insya Allah. Ya, Ustaz, tradisi menyambut Maulid ini menurut Ustaz gimana, Ustaz? Ini sebuah tradisi yang luar biasa. Sampai ada seorang pakar dari Amerika Serikat, namanya Profesor Nancy Florida, memuji orang Jawa ini sebagai salah satu masyarakat yang sangat mencintai Nabi Muhammad, sehingga perayaan Maulid itu bukan cuma sehari tapi berhari-hari. Bahkan kalau dulu rangkaian dengan yang disebut Sekaten itu 40 hari 40 malam perayaan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan tradisi itu dihidupkan sejak
era Wali Songo diwarisi oleh keraton-keraton Islam dari Demak, Pajang ke Mataram, juga di Banten, di Cirebon, ya, di Madura, sama semuanya polanya. Ini menjadi betul-betul bulan yang berbahagianya umat Islam dan menjadi bulan untuk menadah keberkahan dari berbahagia terhadap kelahiran Rasulullah SAW. Adapun Masjid Gede Kauman, tempat Ustadz Tuan Guru Ustadz Abdus Somad akan berkhutbah nanti, didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I, pendiri Kesultanan Yogyakarta, dan masjid ini memiliki beragam ya makna filosofi yang luar biasa, sejak pagar luar yang kemudian dihiasi buah waluh sebagai simbol tauhid, surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Kemudian ada serambi itu dikelilingi oleh air, ya, karena tempat yang untuk mensucikan diri, gitu ya. Kemudian di serambi nanti ada hiasan-hiasan ukiran seperti buah nanas untuk perlindungan kita, Qul a'udzu birabbin nas, gitu ya. Sampai kemudian nanti ada ukiran wajik di muka pengadilan Surambi atau Mahkamatul Kabirah, Mahkamah Syariah Keraton. Kemudian ada ukiran buah salak, tempat para ulama mengajar dari kata man salaka thoriqan, itu dilambangkan buah salak. Kemudian kalau di Serambi itu ada tiang-tiang putri mirong berhiaskan kaligrafi Allah dan Muhammad. Di dalam itu justru polos, gitu ya, tidak ada ukiran apa-apa untuk menjaga kekhusyuan di dalam ibadah. Di dalam masjid nanti tidak akan ada ukiran apa-apa. Nanti atap masjid kita ini bertajuk 3 ya, bertumpang 3 dari iman, Islam, ihsan, gitu. Kemudian di puncaknya ada godo, bunga gambir dan daun kluih, simbol tauhid, ya, iman. Kemudian ada ibadah dan ada akhlak yang seperti bunga yang harum semerbak, insya Allah. Masya Allah. Ustadz Somad, dari penjelasan tadi kan banyak nih rangkaian-rangkaian untuk menjabut maulid. Tetapi ada sebagian orang yang masih tetap ngeyel dan menuduh maulid ini sebagai sebuah bid'ah. Mungkin bisa sedikit, Ustadz? Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa batik. Kalau ada orang bilang maulid itu bid'ah, itu tandanya kurang piknik. Jadi mesti jalan-jalan ke Jogja. Datang lihat bagaimana sultan-sultan mencintai Rasul SAW. Dan kata Imam Abdurrahman Ibn Khaldun, seorang sosiolog muslim, ar-ra'iyah ala dini mulukihim, rakyat itu mengikut agama raja-raja. Kalau rajanya cinta kepada Nabi, memasyarakatkan Maulidur Rasul, akhirnya simbol-simbol bisa mengkombinasikan, mengislamkan budaya. Proses islamisasi itu terasa lebih lunak, lebih lembut, mengakar ke dalam adat tradisi. Jadi metode dakwah mereka masa lalu itu perlu kita bangkitkan lagi sekarang. Jangan lagi dengan kata-kata yang menyakitkan hati sehingga orang menjauh dari dakwah Islam. Sebagaimana Allah memuji Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim, akhlakmu, budi pekertimu amat agung dan mulia. Mudah-mudahan dengan kesempatan Maulidur Rasul Rabiul Awal 1445 ini kita semakin mencintai Nabi, berkarya membanggakan Nabi, dan dibanggakan nanti kita insyaallah oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau para sultan dulu sudah berbuat dengan masjidnya, dengan dakwahnya, dengan maulidnya, apa yang kita lakukan? Kalau kita bertemu nanti dengan mereka di hadapan Rasul SAW, mereka tersenyum karena mereka sudah berbuat untuk Nabi. Kita, apa yang sudah kita lakukan? Barakallah. Pojok juga. Depan sana, guys.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. Al-Quran kitab la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi. Tidak ada kebatilan di depan, di belakang, di atas, di bawah, di kanan dan di kiri. Mengingatkan kita, wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka tentang nikmat-nikmat Allah. Hi Guys Official.